Apa sih menjerit sahabat? Innalillah. Innalillah inna ilaihi rajiun. Innalillah inna ilaihi rajiun. Ini ada orang yang menjerit sahabat. Wanita ini tiba-tiba menjadi gila saat melakukan ibadah haji. Ternyata penyebabnya adalah hal yang sangat mengejutkan. Apapun yang dialami sama jamaah haji dan umroh di Tanah Suci, banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air maupun di Tanah Suci itu sendiri. Maka sudah menjadi hal yang wajib bagi kita sebagai umat manusia yang penuh salah dan dosa, memang harus memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita banyak salah dan belum sadar dengan kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menegurnya dengan teguran yang ringan maupun teguran yang berat. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang menjadi gila saat melakukan ibadah haji. Ternyata penyebabnya adalah wanita ini telah melakukan hal yang sangat keji. Lalu hal apakah yang dilakukan oleh wanita itu sehingga membuat dirinya menjadi gila saat ibadah haji? Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Kejadian di luar nalar ini dialami oleh seorang wanita asal Padang Panjang, Sumatera Barat. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia 55 tahun. Supaya lebih mudah kita sebut saja nama wanita itu adalah Yati. Berikut ini kisah selengkapnya. Yati adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mendapatkan rezeki dan bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Yati sangat senang dong, akhirnya dia bisa mendaftarkan haji dan berangkat haji beberapa tahun setelahnya. Karena setelah mendaftarkan harus antri dulu, nah segala keperluan telah dipersiapkannya, mulai dari baju ganti, dokumen penting, dan uang saku. Yati pun juga sempat melakukan tasyakuran dan mengundang warga di kampungnya seperti kebanyakan orang Indonesia ketika hendak ke Tanah Suci. Selalu mengadakan selamatan untuk memohon doa restu kepada sanak kerabat dan juga tetangganya, supaya diberi kelancaran saat di Tanah Suci. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba, keluarganya pun mengantarkan si Yati tersebut ke tempat pemberangkatan di kotanya. Sesampainya di sana, Yati pun segera bergabung dengan rombongan dari kotanya. Rombongan itu pun langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan bis. Akhirnya si Yati dan rombongan pun sampai di bandara. Mereka pun segera naik pesawat, semua orang tampak senang dan gembira. Akhirnya impian mereka sudah tercapai. Nah, di bandara itulah kejadian aneh pertama kali terjadi kepada si Yati saat mau naik pesawat Garuda yang sudah standby untuk mengangkut para jamaah haji. Tiba-tiba si Yati ini tidak mau naik ke pesawat. Dia meronta-ronta dan berteriak histeris. Tentu saja hal ini membuat semua orang kebingungan. Padahal pesawat tinggal berangkat, tapi ada kejadian janggal seperti itu. Nah, petugas pun terus membujuk Yati agar naik pesawat. Dirinya kan sudah daftar haji dan tinggal berangkat saja. Didaftar haji juga atas kemauan sendiri dan tidak ada yang memaksa. Dan sebelumnya si Yati ini juga senang bisa berangkat haji, tapi kok sekarang tiba-tiba tidak mau naik pesawat. Nah, karena dibujuk sudah tidak mempan, akhirnya petugas haji pun menggunakan cara lain. Petugas pun tak kehabisan akal untuk mengatasi kejadian itu dengan cara memberikan suntik bius pada si Yati. Akhirnya setelah Yati pingsan, barulah bisa diangkut ke pesawat. Si Yati naik pesawat dalam kondisi pingsan karena bius. Nah, setelah beberapa jam kemudian Yati pun tersadar saat ia masih terbang di atas pesawat. Singkat cerita, setelah sampai di Jeddah, Arab Saudi,
pesawat Garuda yang membawa jamaah haji itu pun mendarat dengan selamat. Alhamdulillah, semua orang pun segera turun dan mengucap syukur karena sudah tiba di negeri tempat melakukan ibadah haji itu. Setelah semua orang turun, ada satu orang nih yang masih tinggal di pesawat, yaitu si Yati rupanya. Si Yati menolak untuk turun dari pesawat. Lagi-lagi petugas haji pun dibuat repot dengan ulah si Yati tersebut. Mereka pun membujuk si Yati lagi supaya mau turun dari pesawat. Namun yang ada si Yati malah makin tidak karuan. Dan wanita itu pun cuma duduk di tempatnya saja. Semakin lama petugas itu membujuk si Yati, semakin pula si Yati ini kesal. Sampai-sampai ia kumat lagi, berteriak-teriak histeris, membuat semua orang kebingungan. Nah, karena kondisi yang tidak kondisif dan untuk mengejar waktu juga, karena rombongan ini pun juga harus segera berangkat ke penginapan di kota Mekah, maka petugas pun lagi-lagi dengan terpaksa harus menyuntik bius kepada si Yati. Si Yati dipegangi sama petugas sehingga tidak bisa bergerak. Lalu disuntiklah bius itu ke tangan si Yati. Lalu seketika Yati pun kembali tidak sadarkan diri. Setelah itu Yati pun digotong sama petugas, diturunkan dari pesawat untuk dibawanya naik bis bersama rombongan menuju ke penginapan di kota suci Makkah itu. Singkat cerita, si Yati dan rombongan pun sudah menempati kamar masing-masing. Yati juga sudah mulai sadar, sudah mau makan, minum, dan sedikit-sedikit sudah bisa mulai mengobrol. Nah, tiba waktu sholat datang, lalu terdengarlah suara azan dari Masjidil Haram. Dan lagi-lagi kejadian aneh pun itu terjadi lagi sama si Yati. Apakah si Yati berteriak-teriak histeris lagi? Tidak, kejadian aneh kali ini lebih aneh lagi. Saat azan terdengar itu, para jamaah lain yang normalkan langsung bergegas untuk ke Masjidil Haram. Nah, beda nih, kalau si Yati tidak mau ke Masjidil Haram, malah melakukan hal yang bikin semua orang menjadi ngeri. Gitu si Yati ketika mendengar azan langsung masuk ke kamar mandi. Apakah berwudu? Oh tidak, terus melakukan hal aneh lagi di dalam kamar mandi itu. Entah dari mana dapatnya ia punya kaleng biskuit yang sudah kosong, dan si Yati ini memukul si kaleng tersebut dengan sangat keras, sehingga bunyinya terdengar ke luar hotel atau ke depan penginapan tersebut. Tentu saja sangatlah berisik. Nah, karena orang-orang tidak mau ketinggalan sholat di Masjidil Haram, jadi dibiarkanlah si Yati itu tersebut di dalam kamar mandi. Apalagi jamaah yang lain kan juga sudah tahu kalau si Yati ini kan memang agak-agak aneh sejak berangkat di pesawat tadi. Jadi seperti dimaklumi sajalah kelakuan si Yati ini. Dan dia memukul kaleng kue yang kosong di kamar mandi itu tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi setiap kali dia mendengar azan berkumandang di Masjidil Haram, saat itulah Yati langsung beraksi. Jadi jika ada 5 kali azan dalam sehari, berarti Yati beraksi membuat kegaduhan itu ya 5 kali. Masya Allah. Baru setelah jamaah lain kembali ke penginapan tersebut, maka Yati pun keluar dari kamar mandi. Alhasil, ia pun tidak pernah melakukan sholat berjemaah. Sementara jamaah lain berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah, sedangkan si Yati dia hanya banyak memukul kaleng roti dan menyendiri di hotel tempat menginapnya. Singkat cerita, akhirnya ibadah haji pun selesai. Si Yati memang ikut serangkaian ibadah haji, namun dia tidak pernah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, setelah itu jamaah pun bersiap-siap pulang. Disinilah kejadian aneh itu kembali terulang kepada si Yati. Sesampainya di Bandara Jeddah, lagi-lagi si Yati tersebut tidak mau naik ke pesawat terbang. Karena petugasnya sudah pengalaman ya sama kejadian sebelumnya,
Jadi tidak perlu dibujuk lama-lama. Petugas pun langsung saja beraksi menyuntikkan bius kepada si Yati. Setelah itu pesawat pun terbang ke Indonesia membawa pulang ratusan jamaah haji tersebut dengan selamat. Nah, sesampainya di rumah, maka ditelusurilah apa sih penyebabnya si Yati tersebut bisa menjadi gila saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci itu. Dan ternyata penyebabnya sangatlah mengejutkan. Ternyata biaya yang digunakan untuk ibadah haji si Yati tersebut adalah dari uang hasil jual tanah, yaitu jual tanah bersama. Maksudnya uang yang dihasilkan oleh si Yati untuk berangkat pergi ke haji tersebut adalah uang haram. Uang haram itu hasil dari penjualan tanah milik bersama. Kemudian uangnya diambil sendiri oleh si Yati untuk biaya naik haji. Setelah sampai di kampung halamannya, Yati pun masih seperti orang kebingungan dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi sebuah kisah seorang wanita yang menjadi gila saat mau berangkat ibadah haji ke tanah suci gara-gara kelakuannya sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.